Papa Bos baru saja ya kemarin ya dikasih hibah tombak guys. Kelebihannya bisa apa? Menembus lengan aja guys. Bayangin aja pakai tameng terus pakai tombak tusuk. Jos, tembus guys. NTX Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Hey guys, kembali lagi di channel Papa Bos guys ya. Kali ini Papa Bos akan membahas ya tombak guys ya. Yang biasanya Papa Bos membahas tosan aji ya. Kali ini Papa Bos akan membahas tombak ya. Tombak yang spektakuler guys ya pada zamannya guys. Jangan lupa like, subscribe, klik tombol lonceng, and comment guys ya. Oke guys ya. Ini kali ini ya Papa Bos akan membahas tombak guys. Papa Bos baru saja ya kemarin ya dikasih hibah tombak guys. Tombaknya keren ya dari teman Papa Bos guys. Ya mungkin karena apa ya ingin menyenangkan hati Papa Bos guys ya. Jadi teman Papa Bos itu memberikan ya dengan ikhlas ya tombak ya. Penasaran guys tombaknya kayak apa? Oke, cekidot guys tombaknya guys. Keren ya. Mantap. Oh. Oke. Papa Bos ini guys dapatnya ini bilahan guys. Bilahan. Nah, Papa Bos akhirnya memberi ininya sarungnya guys, untuk bajunya guys ya biar kelihatan kuahar guys dan rapi guys tentunya ya. Ini namanya tombak Brojoguno guys. Tombak Brojoguno itu sangat terkenal guys ya. Sangat terkenal ya. Tombak itu seperti halnya keris ya guys ya. Tombak itu adalah salah satu alat perang ya pada zaman kerajaan dulu. Pada zaman kerajaan dulu tombak dipakai sebagai alat perang guys ya oleh pasukan perang ya, panglima perang ya. Nah tombak ini aslinya panjang guys. Kalau tombak tuh biasanya panjang ya. ada 2 meteran Kim. Ada 2 meteran. Tapi ini Papa Bos sengaja buat lebih pendek ya. Hanya sekitar 45 cm ya Kim. Iya 45 cm. Supaya apa guys? Supaya gampang di unboxing. Bayangin kalau 2 meter guys, Papa Bos megangnya kayak gini, panjang banget. Ya, mau syutingnya itu mamerin ke guysnya gini susah. Jadi akhirnya Papa Bos buat seperti ini aja guys ya. Perwakilan ini guys, ini udah cukup panjang. Kira-kira kalau dilempar begini ke Agim itu cok, asik juga guys ya. Kalau nyutingnya jelek ya lempar aja guys. Nah, jangan dong. Nah ini tombak Brojoguno guys ya. Tombak Brojoguno itu ya terkenal bisa menembus
lempengan baja guys, bisa menembus lempengan baja seperti baju zirah, tameng guys ya, tameng. Nah, itulah kelebihannya Brojoguno ini. Jadi Brojoguno ini bisa juga dibikin sebagai mata anak panah guys. Satu bisa dibagi menjadi tombak ya, tombak Brojoguno ya guys ya. Terus bisa juga jadi tosan aji guys ya. Keris Brojoguno bisa juga menjadi mata anak panah guys, karena logam dari Brojoguno ini bisa, kelebihannya bisa apa, menembus lengan baja guys. Bayangin aja pakai tameng terus pakai tombak tusuk, jos, tembus guys. Itu kelebihannya guys. Aneh ya Kim ya. Padahal mantap. lempengan baja guys, Kandel. kandel banget. Nah ini tombak Brojoguno ya. Coba kita lihat guys, gimana guys ya, gimana lihat wujudnya Brojoguno guys, tombak Brojoguno yang termasyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini dia guys. Ah tuh ya, keren ya. Gua agak guys, ini guys, ini sepuh, ini tombak sepuh guys, ini tombak sepuh ya, tapi masih terawat guys. Perawatannya luar biasa teman Papa Bos itu guys ya. Di sini pamornya gajah gelar. Nah ini kemarin kamu kan yang buat kamu nih Kim. Nah ini kayu Kim. Itu kayu jati. Hah? Pakai kayu jati biar kokoh, sama ininya kan kokoh. Jati nih. Iya, kayu jati. Keren, guys. Jati guys. Ya sesuai dengan ini ya guys, perkasa tuh guys. Perkasa, iya benar. Keren banget tuh. Ininya gede guys. Brojoguno ini bisa nembus baju zirah guys. Tombak Brojoguno bisa nembus baju zirah guys. Ya ini dibuat oleh Ki Brojoguno empunya namanya guys. Ya jadi buatan Empu Ki Brojoguno guys itu spesialis untuk bisa menembus baju zirah, kira-kira begitu guys. Jadi terkenal ya, itu bisa dibuat sebagai tombak ya, tombak Brojoguno. Bisa juga dibuat menjadi tosan aja atau keris Brojoguno guys. Bisa juga bisa dijadikan anak panah, mata anak panah guys. Jadi kalau anak panahnya itu di apa, jelas pas ribuan pasukan itu musuh yang pakai tameng baja itu tembus guys. Tameng baja itu kan kayak bahasa Romawi itu tameng ya, dia tembus itu guys. Mantap. Itu nggak tahu Ki Brojoguno ini memang spesialis dalam hal itu guys. Keren ya guys ya. Jadi tombak ini guys ya, tombak ini dalam sejarahnya itu selain pedang ya guys, pasukan berpedang. Kalau pasukan tempur itu kan ada pasukan panah, ada pasukan tombak, pasukan darat loh guys ya. Pasukan darat zaman dulu itu kan ada pasukan memanah, terus ada pasukan pedang jalan kaki, ada pasukan berkuda dengan pedang juga ada ya. Terus pasukan tombak rata-rata jalan nih Kim. Iya, jalan kaki juga ada yang pakai kuda guys, ada yang pakai kuda juga tapi jarang. Rata-rata kuda pakainya pedang. Tombak itu biasanya jalan kaki itu pakai kayunya panjang guys, drep ya itu. Nah kalau putosan aji guys ya, itu senjata pamungkas guys. Kalau misalnya Bapak Bos sama Agim nih tarung misalnya, ya kan, pertama Bapak Bos pakai tombak, des tombaknya mencelat, karena Agim sakti kan. Nah selanjutnya Agim cuma pakai kotong madu guys, kotong madu di atasnya ada bintangnya. Ini mencelat misalnya kalah ya. Nah, apa nggak usah buat pedang guys, pedang juga kalah ya guys. Nah terakhir itu pakai pusaka guys, pakai keris. Itulah putusan aji guys ya. Jadi senjata paling akhir yang tentunya paling ampuh guys. Kekuatannya Kim ya. Iya. Putusan aji atau keris itu kekuatannya itu punya kekuatan yang luar biasa guys. Makanya dijadikan senjata pamungkas. Kalau kerisnya kalah juga ya wis,
wassalam, seperti nyerah kayak gitu. Nah ini apa, tombak Brojoguno bener-bener apa ini tombak sepuh guys ya. Bapak Bos dikasih ini malam-malam guys. Bapak Bos main ya rumah teman Bapak Bos itu ya, tiba-tiba Bapak Bos pegang-pegang ini, tiba-tiba dikasih, tapi cuman baru bilahnya aja game ya. Iya, pilahan doang. Bilahnya aja lah. Ini Bapak Bos kasih seragam, kasih baju biar tambah keren, gagah guys ya. Tuh kan tambah gagah. Ini artinya sih suatu game. Nah ini gajah gelar ya guys ya, pamornya gajah gelar guys. Ini tombak sepuh tapi perawatannya memang mantap guys. Merawat benda-benda antik begini ini nggak mudah ya Kim. Iya Ya lumayan. biasanya ini bertua guys. Kalau biasanya benda-benda lama biasanya bertua, tapi yang memang lebih terkenal Tosan Aji guys ya. Kalau tombak ini ya memang untuk murni alat perang ya guys ya. Tapi tombak ini zaman sekarang juga jadi ageman guys ya, orang juga banyak punya tombak ya. Kalau koleksi Tosan Aji pasti ada koleksi tombak begitu. Biasanya ada tuahnya game ya. Ada. Tapi memang tidak apa namanya, keris kayaknya lebih gahar ya. Lebih enak gitu. Ageman soalnya hal itu ageman. Kurang menonjol lah. Kalau tombak lebih menonjol kerisnya guys. Lebih menonjol Nah, ini kerisnya. bukan berarti ini jelek guys, tapi keren di sini guys. Aslinya nih nggak pakem nih game ya. Enggak, pakemnya itu minimal 2 meter. itu 2 meter. 2 meter guys, bayangin aja nanti kalau Papa Bos unboxing ke guys 2 meter susah guys. Ya kan, kalau kayak gini gampang guys. Oke guys, tidak berpanjang lebar guys ya. Pasti guys semua pengen dong ngelihat dari display jarak dekatnya guys. Oke guys, check it out guys. lihat ya secara detail guys. Nah, ini terbuat dari batu meteor guys, campuran baja guys ya. Jadi tombak Brojoguno ini guys, sekali lagi Bapak Bos sampaikan ya, bahwa ini terbuat dari campuran batu meteor dan baja guys ya. Ini berat loh guys, ini tombak Brojoguno ini berat nih guys. Nah, ini sesuai dengan pamornya guys, gajah gelar guys, melambangkan sebuah keperkasaan guys ya, sesuai dengan namanya Brojoguno dan sesuai dengan kekuatannya atau powernya guys ya, bisa menembus lempengan baja guys. Bayangin lempengan baja ditembus, itu nggak sembarangan bahannya guys, ini bahan khusus ya. Dan Brojoguno itu yang memiliki keahlian itu, masing-masing empu memiliki keahlian berbeda-beda guys ya. Memang ada yang khusus untuk di medan laga ya guys ya. Nah, seperti Brojoguno ini bisa nembus baju zirah, bayangin. Jadi pasukan-pasukan Jawa dulu yang nggak takut guys sama
pasukan-pasukan yang ada tameng bajanya ini karena menggunakan Brojogono ini guys ya. Ada juga empu yang membuat ya tosan aji atau tombak itu ya lebih ke auranya lah, ke ininya, mistiknya ada mistiknya. Guys. Tapi kalau ini cenderung untuk perkasaan, menembus lempengan baja guys. Mantap. Yang tentunya untuk mencapai kemenangan guys, kemenangan dalam pertempuran ya. Nah kalau Agim nanti pakai baju sirah ngelawan Papa Bos guys ya guys ya. Nah, ini Papa Bos menggunakan ini guys. Mau tembus baju sirahnya gitu. Ini tentunya juga memiliki tuah ya. Tuahnya itu tadi gajah gelar pamornya guys ya. Gajah gelar berarti gajah bergelar ya, gelar itu banyak guys, keperkasaan guys. Jadi ini cenderung untuk kedikdayaan guys ya. Ini kedikdayaan pertempuran di medan tempur guys ya, karena tombak ini adalah termasuk salah satu senjata utama untuk bertempur. Kalau keris atau tosan aji itu adalah senjata pamungkas guys, pamungkas, gunanya terakhir. Kalau ini digunakan pada awal pertempuran ya Kim ya. Iya benar. Senjata utama ini guys ya. Ya kalau perang ya, ini panjang gitu 2 meter atau 5 meter, musuh kan panjang guys ya. Tapi kalau langsung pakai keris kelihatannya ya kempang juga guys, karena musuh pasti punya tombak semua. Nah keris ini digunakan untuk jarak sangat dekat guys. Adu kesaktian lah intinya kayak gitu. Kalau tombak-tombaknya udah pada nggak ada, adu kesaktian, udah duel siapa yang kuat kan gitu ya Gim. Iya benar. Kalau tombak ini jadi jarak jauh guys. Agim baru sana ya, pantatnya tusuk ya. Keliru begitu guys, jauh guys. 5 meter panjangnya kan. Tombak itu 5 meter guys, 2 meter 5 meter 2 sampai 10 ada Gim ya. 10 kayaknya kepanjangan. Panjangannya pokoknya panjang lah intinya. Agim lagi di sana itu belum sempat sampai Papa Bos sudah tusuk duluan nih gitu, kira-kira begitu ya. Oke guys ya, sekali lagi ini adalah tombak Brojogono ya, yang digunakan untuk alat perang ya, utama, senjata utama perang untuk pasukannya. Tombak itu untuk pasukan ya, ini terbuat dari bahan meteor dan baja ya. Iya baja. Meteor dan baja ini guys ya, sangat kokoh. Ini adalah sepuh tapi sangat terawat sekali guys. Ini dibuat oleh empu Brojogono, tombaknya namanya Brojogono. Oke guys ya, mungkin dari Papa Bos itu saja guys ya. Semangat terus guys ya, menguri-uri budaya guys, supaya budaya kita ini lestari guys ya. Peninggalan leluhur ini kita lestari ya, jangan sampai kita biarkan ya benda-benda leluhur atau budaya-budaya leluhur itu musnah guys ya. Tergantung Anda, tergantung panjenengan semua ya, bagaimana cara memandangnya, sudut pandangnya. Kalau Papa Bos memandang lebih ke seni atau koleksi ya, tapi dibalik itu ya juga ada guys namanya benda dan tuahnya gitu kira-kira guys ya. Jangan lupa like, subscribe, klik tombol lonceng, komen guys ya. Cekidot, kembali lagi di channel Papa Bos. See you next time.